pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu senantiasa mendapatkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semua, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Lillahi ta'ala wa limaqasidina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku semua, pada pagi ini kita akan belajar bersama-sama mapel Al-Quran hadis. Sebelumnya, Pak Il mau tanya, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, dan pada waktu itu Nabi Muhammad masih berada di Gua Hira, dan malaikat Jibril mendatangi beliau dengan menurunkan wahyu yang pertama kali. Ada yang tahu wahyunya apa? Ya, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Berbicara tentang surat Al-Alaq, pada pembelajaran Al-Quran pagi ini kita akan belajar bersama-sama terkait surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq diturunkan di kota Mekah sehingga disebut surat Makkiyah. Surat Al-Alaq terdiri atas 19 ayat. Surat Al-Alaq di dalam Al-Quran menempati urutan surat yang ke-96. Di dalam Al-Quran penulisannya setelah surat At-Tin dan sebelum surat Al-Qadr. Surat Al-Alaq diambil dari ayat yang kedua, Al-Alaq, yang artinya segumpal darah. Surat Al-Alaq ini merupakan surat yang pertama kali turun, sehingga pada waktu itu disebut peristiwa Nuzulul Quran, yang artinya peristiwa turunnya Al-Quran, yang waktu itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, sehingga dikenal dengan sebutan Nuzulul Quran yang terjadi pada bulan Ramadan. Nah, bagaimana lafadznya, bagaimana cara membacanya? Mari dengarkan Pak Irul. Al-Alaq terdiri atas 19 ayat. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyata. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sebelum kita mengartikan masing-masing arti dari ayat tersebut, terlebih dahulu kita belajar mufradah atau arti perkata. Iqra', bacalah, bismi, dengan nama, Rabbika, Tuhanmu, alladzi, yang khalaq, menciptakan, min, dari, al-akram, mulia,
allama mengajar, bil qalam dengan pena. Kalla sekali-kali tidak, la yadgha melampaui batas, ar-ruj'a tempat kembali, ara'aita bagaimana pendapatmu, yanha melarang, abdan seorang hamba, ida apabila, sholat, ingkana jika itu benar, ala di atas, al-huda petunjuk, au atau, amron dia menyuruh, bittaqwa dengan bertakwa, kadzdzaba mendustakan, tawalla berpaling, yaro melihat, nadia golongannya, az-zabaniyah malaikat zabaniyah, la jangan, tuti'hu kamu patuh kepadanya, wasjud bersujudlah, waqtarib serta dekatkanlah. Setelah tadi kita simak bersama-sama mufradah dari surat Al-Alaq, maka untuk terjemah dari surat Al-Alaq sendiri yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, apabila melihat dirinya serba cukup. Inna ila rabbikar ruj'a, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang, abdan idza shalla, seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pendapatmu jika dia orang yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk. Au amara bittaqwa, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling. Alam ya'lam bi annallaha yara, tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Nasiyatin kadibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Falyad'u nadiyah, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Sanad'u zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Alat tersebut antara lain yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah dengan segumpal darah. Dua, kita diperintahkan untuk mengenal Allah melalui Iqra, membaca. Yang ketiga, perintah diwajibkan umat muslim untuk menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu adalah wajib karena
oleh Allah langsung diperintahkan kepada hambanya. Berikutnya, Nabi Muhammad diangkat Allah sebagai Nabi dan Rasul. Yang kelima, peringatan kepada Abu Jahal, paman Nabi yang pernah melarang Rasulullah sholat. Yang keenam, manusia seringkali lupa bersyukur kepada Allah ketika dirinya sudah merasa kecukupan, sudah merasa hidup mewah. Yang ketujuh, Allah akan mengadab orang-orang yang merintangi orang lain berbuat baik. Misalkan, ketika seorang temanmu berbuat baik, lalu kamu melarang atau kamu merintangi atau kamu menghalangi seorang temanmu itu berbuat baik, nah itu tidak bagus, dilarang. Kemudian larangan mengikuti orang jahat. Nah, sebaiknya kita ikuti teman-teman kita yang berbuat baik. Jika ada teman-teman kita yang berbuat jahat atau yang berbuat tidak baik, jangan pernah sekali-kali kita ikut. Seperti itu. Berikutnya, yang terakhir, perintah untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah. Kita sebagai seorang muslim harus wajib untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara selalu beribadah, rajin sholat, dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Tadi penjelasan terkait surat Al-Alaq. Berikutnya, tolong Pak Irul berpesan kepada kalian semua mencatat surat Al-Alaq 1-9 beserta artinya. Biar apa? Biar nanti kalian mudah dalam menghafal. Ketika kalian sudah mencatat, insya Allah kalian akan lebih mudah dalam nantinya menghafal surat Al-Alaq beserta artinya. Itu saja dari Pak Irul, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.